wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua DKM Masjid Al-Istiqomah, Bapak Ustaz Majdi beserta seluruh jajaran pengurus. Yang saya hormati para jamaah sholat subuh Masjid Al-Istiqomah pagi hari ini, mudah-mudahan senantiasa kehidupan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang tafsir Yasin dari kitab Tafsir Yasin Syekh Ahmad Izzada. Nafa'anallahu bi'ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Pada pertemuan bulan lalu kita sampai pada ayat wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalis faqalu inna ilaikum mursalun. Jadi sebuah perumpamaan yang diberikan terhadap satu ashabul qaryah, gambaran tentang penduduk desa. Di Turki itu ada namanya desa atau daerah Antakya. Diutus kepada mereka seorang rasul, kemudian tidak bisa langsung diutus dua orang rasul. Biasanya satu kaum itu satu rasul, ini langsung dua diutus. Ya. Ternyata dua orang rasul yang diutus ke daerah itu, ke Antakya itu, tidak sanggup untuk menjadikan penduduk desa itu beriman kepada Allah. Fa'azzazna bisalis. Kemudian yang dua orang rasul tadi itu ditambahkan, dikuatkan lagi dengan rasul yang ketiga. Jadi tiga, langsung tiga. Ya. Wa qalu inna ilaikum mursalun. Tiga-tiganya ini mengatakan bahwa kami ini adalah rasul yang diutus kepada kalian. Ya. Apa tugasnya para rasul itu? Menyebarkan tauhid, mengajarkan tauhid, menyebarkan keimanan, menyebarkan iman supaya orang-orang yang didakwah itu semuanya beriman kepada Allah. Ya, itu misinya, misi Rasul. Ya. Nah, sampai situ penjelasan kemarin. Sampai Rasul yang ketiga ini metode dakwahnya beda. Ya, kalau dua rasul yang sudah diutus lebih dulu itu metode dakwahnya langsung mengajak beriman kepada Allah. Tapi rasul yang ketiga ini pakai cara, bagaimana caranya supaya raja yang dia ajak untuk beriman kepada Allah itu bisa tertarik terhadap beriman kepada Allah. Kita lanjutkan ayat berikutnya.
Qalu ma antum illa basyarun misluna. Ya. Qalu mereka mengatakan ma antum illa basyarun misluna. Kalian itu, kata penduduk Antakya itu, basyarun misluna, sama juga manusia seperti kami. Jadi tetap mereka tidak mau mengakui Rasul yang diutus kepada mereka. Ya, karena ya sama bagi mereka itu, kamu makan nasi, saya makan nasi. Ya, kamu ngantuk, saya ngantuk. Kamu tidur, saya tidur. Lalu apa bedanya? Begitu kira-kira yang disampaikan oleh penduduk Antakya itu, tidak mau beriman kepada Allah. Ya. Basyar. Dalam salah satu syair itu disebutkan Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari bal huwa yaqut takun wa nasukal hajari. Muhammadun basyarun, Nabi Muhammad itu manusia. La kal basyari, tetapi tidak seperti manusia biasa. Sama-sama manusianya, tetapi Nabi Muhammad itu tidak seperti manusia biasa. Ya, banyak keistimewaannya. Kalau Nabi Muhammad itu berbuat baik, tidak hanya kepada orang yang berbuat baik kepada Nabi, tetapi orang yang berbuat jahat kepada Nabi pun itu Nabi berbuat baik. Dalam sejarahnya disebutkan atau diceritakan beberapa orang yang mencoba melakukan pembunuhan pada Nabi. Pada ayat sebelumnya diceritakan bahwa Abu Jahal itu ingin membunuh Nabi ketika Nabi dalam keadaan sujud. Nabi sedang sujud dalam sholatnya, kata Abu Jahal, nanti kalau Muhammad sujud, batu yang aku genggam ini akan aku lemparkan ke kepalanya supaya dia mati. Itu Abu Jahal. Ya, tapi tidak terjadi kan? Dalam tafsir itu disebutkan Abu Jahal seketika tangannya menjadi lumpuh. Ya, bahkan batunya itu terlepas begitu saja. Yang kedua, ya, usaha pembunuhan terhadap Nabi itu dilakukan oleh Suraqah bin Malik, pembunuh bayaran yang mau membunuh Nabi pada saat Nabi mau hijrah ke Madinah. Ya, ini kisahnya juga sering kita dengar. Ya, terutama pada peringatan Maulid Nabi disampaikan bahwa Suraqah itu seorang pembunuh bayaran tertarik dengan janji orang-orang kafir Quraisy itu, siapa yang bisa membunuh Muhammad, siapa yang bisa membawa kepala Muhammad, siapa yang bisa menghilangkan nyawa Muhammad akan diberikan hadiah 100 ekor unta. Unta sekarang berapa? Nggak tahu ya. Unta paling di Indonesia ini adanya di kebun binatang. Ya, itu kira-kira kita upamakan begini. Orang yang datang pertama kali ke masjid pada saat waktu Jumat seperti berkorban onta. Yang datang waktu kedua seperti berkorban sapi. Berarti nilai onta itu lebih tinggi daripada sapi. Sapi sekarang berapa harganya? Ada yang 20 juta, 30 juta, ada yang 100 juta. Ya.
sampai ratusan juta. Taruhlah misalnya harga satu sapi itu misalnya ya 50 juta. Suraqah bin Malik pembunuh bayaran itu pengen dibayar 50 juta kali 100, berapa itu? 50 juta nolnya berapa? Hah? 7. Ya. Kalau 5 juta kan 6. Kalau 50 juta berarti 7. Kalau dikali 100 berarti tambah 3 kan ya? Tambah 2. Berarti berapa itu? Ya, hitungnya miliaran udah itu. Ya. Jadi orang kafir Quraisy berani membayar miliaran rupiah untuk siapa saja yang bisa membunuh Muhammad, begitu kira-kira. Ya, sayembara itu siapa yang gak tertarik? Ya. Dan mereka yang belum beriman kepada Nabi, belum tahu siapa Nabi, itu akan semangat. Ya, oh ini hadiahnya ratusan miliar. Tetapi begitu berhadapan dengan Nabi, Suraqah sudah siap menghujamkan pedangnya di hadapan Nabi, ternyata kudanya itu ambles kakinya itu ke tanah, ke bumi, ke pasir itu kan, pada pasir itu ambles, ya selutut. Dibangunin sama Nabi, ya dia jatuh, dibangunin bersama Nabi. Kemudian setelah ditolong Nabi, dia itu sadar, Suraqah bin Malik itu tidak sadar, kembali mencoba membunuh Nabi dari atas kudanya itu. Dan kejadian yang sama terjadi lagi, kudanya, kakinya itu ambles lagi. Kalau tadi cuma sampai lutut kuda, ambles yang kedua itu sampai perut, ini lebih dalam lagi. Ya. Terus Suraqah kembali mencoba membunuh Nabi tapi gak bisa. Badannya lemas gitu, kemudian pedangnya jatuh, kemudian Nabi gantian megang pedang. Nah, sekarang siapa yang bisa menolong Yusuf? Ya, karena akhlak Nabi, kemuliaan Nabi, ya, sehingga Suraqah tidak bisa membunuh Nabi sampai akhirnya beriman kepada Nabi. Suraqah bilang begini, ceritakan kepadaku ya Muhammad, bagaimana sifat-sifat Tuhanmu, ceritakan kepadaku. Kemudian Nabi dalam Nabi itu menurut beberapa ulama ahli tafsir membaca surat Al-Ikhlas, menjelaskan siapa Tuhan orang Islam ya kepada Suraqah. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Suraqah beriman kepada Nabi. Ya. Jadi inilah Nabi basyarun lakal, basyari manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Kita kalau mau dibunuh orang, ya, terus tiba-tiba orangnya tidak berdaya, kira-kira begitu. Nah, mau maafkan apa? Itu sifat Rasulullah, sifat Rasulullah, pemaaf, ya, lapang dada, pemaaf. Ya. Jadi banyak sekali peristiwa-peristiwa ancaman pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, Nabi Muhammad itu pernah diancam mau dibunuh oleh Yahudi Madinah. Dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Dalam surat Al-Hasyr itu disebutkan Allah lah, dialah akhrajal ladzina kafaru
min ahlil kitab, yang mengusir. Ini Rasul mengusir Yahudi Madinah yang berusaha untuk membunuh Nabi. Ya, jadi orang-orang Yahudi, orang kafir Yahudi Madinah itu bekerja sama ya dengan orang-orang munafik yang ada di Madinah. Munafik itu mengaku beriman kepada Nabi tetapi sesungguhnya tidak beriman. Jadi banyak masa-masa itu orang yang mengaku beriman pada Nabi tapi sesungguhnya tidak mau beriman, cuman pengen hidup aman saja. Ya, ngaku beriman tetapi tidak beriman, itu orang munafik. Ya, akhirnya diusir sama Nabi. Kenapa harus diusir? Kata ulama ahli tafsir, yang pertama bahwa Nabi untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu tegas, asyidda'u 'alal kufar, tegas pada orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, tegas. Ya, di Mekah dulu belum ada perintah perang. Yang ada perintah perang itu di Madinah. Ya, di Madinah banyak ayat yang turun tentang mempertahankan diri. Faqatilul ladina yuqatilunakum fi sabilillah. Faqatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dalam rangka apa? Perang dalam rangka membela diri. Perang dalam rangka mempertahankan akidah. Jadi ada perintah itu. Ya. Yang kedua, kenapa diusir itu orang-orang kafir ahlul kitab di Madinah? Untuk menunjukkan bahwa agama yang diridhoi oleh Allah hanyalah agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Gitu ya. Jadi Nabi selalu memaafkan, kemudian tahu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di depan. Jadi kata penduduk Antakiyah itu, qalu ma'antum ila basyarun misluna, mereka mengatakan kamu sama saja seperti kami, manusia juga. Ya, jadi Rasul itu manusia juga, cuma oleh Allah diberikan keistimewaan, diberikan mukjizat. Ya, Nabi Musa mukjizatnya apa? Mengubah tongkat menjadi ular, ya kan? Jadi tukang sihirnya Fir'aun itu kan banyak tukang sulapnya tuh, tukang sihirnya lemparin tali jadi ular, ya, lemparin batu jadi macam-macam. Nah, Nabi Musa oleh Allah disuruh lemparin tongkat. Nanti kalau kau lemparin itu tongkat akan berubah menjadi ular besar yang akan memakan binatang-binatang tadi itu, ya, milik tukang sihirnya Fir'aun. Itu Nabi Musa. Ya, termasuk di dalamnya adalah membelah lautan pakai tongkatnya, itu dibelah, lautan terbelah. Ya, untuk apa? Selamat dari kerjaan Fir'aun. Itu mukjizat. Nah, Rasulullah Muhammad SAW itu mukjizatnya yang terbesar adalah Al-Quran. Ya, Nabi diberikan mukjizat bisa mengeluarkan air melalui jari-jari tangannya. Nabi diberikan mukjizat bisa memperbanyak ukuran makanan. Suatu saat, ya, Nabi pernah disuguhi makanan, ya, orangnya ada 100, ya, katakan begitu. Sementara makanan cuma cukup buat 10 orang. Orangnya ada 100, makanannya cuma cukup buat 10 orang. Gimana itu solusinya? Ya, kalau ngadain acara, orangnya banyak, konsumsinya sedikit, tadi gimana caranya? Nah, kata Nabi masuk 10 orang, 10 orang, masuk tuh makan selesai, nanti 10 lagi masuk makan, dan itu cukup. Ini juga salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ya, bahkan ludahnya Nabi,
itu menjadi mukjizat. Masih ingat ceritanya ketika Nabi dengan Abu Bakar, ya, dan Abu dalam satu gua itu, kemudian Abu Bakar digigit ular sampai bekas gigitannya itu bengkak, membiru karena racunnya, dan diludahi sama Nabi hilang. Ya, itu mukjizat, ya, mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi. Ya. Kalau ludah kita gimana kira-kira? Tapi orang dulu nih ngajarin kalau kaki kita bengkak, ya, kaki kita bengkak, bangun tidur sebelum turun dari kasur, ya kan, pakai ludah itu, misalnya keseleong atau apa itu kan, ludahin tangannya, digosok-gosok sebelum turun dari kasur, itu sembuh. Itu tidak, ya, itu sembuh. Yakni ma'antum mursaluna bal antum basyarun misluna. Kata mereka, kamu itu bukan rasul, kamu itu manusia sama seperti kami. Bal antum basyarun misluna, kalian itu sama seperti kami. Basyar, manusia juga. Wa ma anzala rahmanu min syai'in in antum illa takdzibun. Wa ma anzala rahmanu min syai'in, dan Allah tidak menurunkan apapun, ya, kecuali in antum illa takdzibun, kecuali kalian adalah para pendusta. Takdzibun, pendusta. Jadi luar biasa, Pak. Tantangan para pendakwah, tantangan para rasul pada saat itu bukan hanya tidak percaya, bukan hanya ditolak, banyak di antara mereka yang diusir, ya, diusir dari medan dakwahnya, diusir dari penduduk sekitarnya, ya, karena menyebarkan agama yang berbeda, begitu. Jadi dianggap benar ya. Falamma sami'a rusul hada min ahli Antakiyah, ketika para rasul mendengar ucapan ini dari penduduk Antakiyah yang menganggap bahwa mereka tidak mengakui rasul-rasulnya, bahkan dianggap sebagai pendusta, apa yang para rasul itu ucapkan? Yang ketiga orang rasul tadi, qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma'alaina illal balagul mubin. Tiga orang rasul itu mengatakan rabbuna ya'lamu, Tuhan kami ini tahu, inna ilaikum lamursalun, bahwa kami ini adalah rasul yang diutus kepada kalian, ya. Jadi para rasul yang tiga tadi itu kembali menyatakan yang tahu bahwa kami ini adalah para rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang nyuruh kami datang ke daerah ini, datang ke desa ini untuk menyebarkan tauhid, iman kepada Allah. Wa ma alaina illal balagul mubin, dan kami tidak punya apa-apa kecuali hanya untuk balagul mubin, menyampaikan, ya, sesuatu yang nyata, menyampaikan akidah. Ay wajaba alaina tablighur risalah, artinya wajib bagi kami itu menyampaikan risalah, menyampaikan misi. Salah satu sifat wajib bagi rasul adalah tabligh, ya, sidik, amanah, tabligh, patonah. Ini sifat rasul nih. Satu sih sidik. Sidik itu apa? Jujur, ya. Mustahil rasul itu tidak jujur. Para rasul pasti jujur. Sidik, ya. Yang kedua amanah, terpercaya. Mustahil para rasul itu berdusta.
Apa yang Allah sampaikan kepada para rasul disampaikan juga kepada umat. Tidak ada yang dipotong-potong, itu tidak ada. Pasti disampaikan. Ya. Tidak mungkin Rasul itu berkata tidak benar. Tidak mungkin Rasul itu berdusta. Karena sifatnya adalah amanah. Yang ketiga, tabligh. Tabligh itu apa? Tabligh itu menyampaikan. Menyampaikan apa yang Allah titipkan kepada mereka, disampaikan kepada para umat yang Rasul itu diutus kepada mereka. Tabligh. Ya. Makanya di Indonesia ini orang yang menyampaikan itu namanya siapa? Mubaligh. Mubaligh itu orang yang menyampaikan. Ya. Kalau perempuan mubalighah. Ya, kalau laki-laki mubaligh, perempuan mubalighah. Kalau ustazah. Ya, ustaz. Muallimah. Gitu. Ya. Jadi Rasul itu sifat yang ketiganya tabligh, menyampaikan. Tidak boleh tidak disampaikan kepada umatnya, harus disampaikan. Ya, berupa kebenaran. Tidak boleh kebenaran itu disembunyikan. Dan yang terakhir, fatonah. Fatonah itu apa? Cerdas. Ya, setiap rasul yang Allah kirim kepada umatnya itu memiliki kecerdasan di atas rata-rata manusia. Rasul-rasul itu cerdas. Nabi Muhammad itu cerdas. Ya, meskipun ummi, la ya'riful qira'ata walal kitabata, tidak tahu, tidak bisa teknik membaca dan teknik menulis. Tapi fatonah, ada kecerdasan. Allah berikan kecerdasan kepada para rasul yang kecerdasannya itu di atas rata-rata umat. Gitu, ya. Nah, termasuk para rasul yang diutus ini, yang 3 orang ini, ay wajaba alaina tablighur risalah, wajib atas kami menyampaikan risalah, menyampaikan misi, li'anna Allah subhanahu wa ta'ala arsalna ilaikum bi anna da'ukum minal batil ilal haq. Kata 3 orang rasul tadi itu, kami ini ya disuruh oleh Allah kepada kalian untuk mengajak kalian minal batil ilal haq, dari perbuatan yang salah, batil itu salah, ilal haq kepada yang benar. Ya. Jadi misi para rasul itu begitu, Pak. Mengajak dari yang salah kepada yang benar, dari batil kepada yang hak. Bukan sebaliknya, yang tadinya benar malah diajak salah, itu bertentangan. Ya, itu bertentangan. Begitupun para guru, para kiai, para ustadz, para mubaligh, ya, itu misinya adalah mengajak orang lain yang tadinya batil, yang tadinya melakukan kesalahan, untuk melakukan yang benar. Ini yang benar. Ya. Kasih tahu itu umatnya. Sholat itu yang benar menghadap kiblat. Sana, ya, ada barat, miring sedikit. Ya. Kalau sekarang udah canggih itu, ada alat untuk mengukur arah kiblat. Bahkan kita kalau kemana-mana nyari kiblat, itu tinggal buka HP, smartphone. Ya, di mana nih arah kiblat? Misalnya kita lagi pergi satu tempat, kemudian pengen sholat, ya, nginep di hotel misalnya, nggak ada nih arah kiblat. Ya, cari pakai HP. Ya, arah kiblat. Itu yang disampaikan Rasul. Tidak mungkin Rasul itu
memerintahkan untuk sholat membelakangi kiblat, itu nggak mungkin. Ya, tidak mungkin. Tidak mungkin Rasul itu mengajarkan sesuatu yang batil, tidak mungkin. Karena berarti menyalahi misinya. Misinya itu mengajak, ya, mendakwahkan manusia yang tadinya berbuat batil kepada yang berbuat hak, yang tadinya salah dibenarkan. Fawajaba alaikum, maka wajib atas kalian antusaddiqu, membenarkan kalamana, kalam kami, wa tu'minu billahi wa birisalatina, dan kalian beriman kepada Allah dan kepada kerasulan kami. Ya. Falamma sami'a al-Antaqiyah hadza, ketika penduduk Antaqiyah itu mendengar Rasul itu ngomong seperti itu, bicara seperti itu, qalu inna taqayyarna bikum. Ya. Itu penduduk Antaqiyah justru malah mengatakan inna taqayyarna bikum, kami ini gara-gara kalian datang ke sini menjadi sial. Jadi kira-kira begini kalimatnya, kalian itu pembawa sial. Ya. Ini luar biasa, Pak. Rasul oleh mereka dianggap pembawa sial. Wa dzalika anal matar habas anhum wa kasrat bainahum amrad mukhtalifah. Karena pada saat itu hujan jarang turun, itu tanahnya jadi gersang. Ya, kemudian muncul berbagai macam penyakit amrad mukhtalifah, penyakit yang bermacam-macam. Faqalu ma asabatna hadhil baliyah bi syu'ni qudubikum. Ya, ini gara-gara kalian datang ke sini jadi nggak hujan-hujan. Ya, gara-gara kalian datang ke sini penyakit jadi banyak bermunculan. Ya, jadi Rasul ini dianggap malah pembawa sial oleh penduduk Antioquia. Li'anna ma ra'aynahu hadhil asya' qabla maji'ikum ila baladatina. Karena yang kayak begini nih, kata penduduk Antioquia itu, belum pernah terjadi sebelum kalian datang ke sini. Ya. Bayangin Pak, bukan cuma ditolak, Rasul-Rasul ke Antioquia itu bukan cuma ditolak, tetapi dituduh membawa sial. Ya. Sumaqalu lirrusuli, kemudian mereka berkata kepada para rasul, la illam tantahu lanarjumanakum wa la yamassannakum, kalau kalian tidak hentikan misi ini, lanarjumanakum, kami akan melempari kalian. Jamroh itu melempar. Lanarjumanakum, kami akan melempar kalian. Wa la yamassannakum, yakni in lam takunu mutahina an halikum lanaqtulannakum bil hijarati wa asabakum. Kalau kalian tidak hentikan ini dakwah, ya, kata penduduk Antioquia, kami akan melempari kalian dengan batu, ya, kemudian kami akan membunuh kalian. Jadi ancamannya dibunuh para rasul. Ya. Wala yamassanna minna adzabun alim, ay mu'limun syadidun, kami akan menyiksa kalian dengan siksaan yang pedih. Ya, ini kata penduduk Antioquia terhadap para rasul tadi. Falamma sami'a rasul hadza minhum, ketika para rasul itu mendengarkan hal ini, ya, dari mereka, qalu ta'irukum ma'akum, ay asabakum syukmikum bikufrikum wa bikadzbikum, yakni asabakum asy'an. Kata para rasul, kejadian yang menimpa kalian, gak hujan-hujan, kemudian banyak timbul penyakit, kata para rasul itu gara-gara perbuatan kalian sendiri.
karena tidak beriman kepada Allah, karena mendustakan Rasul-Rasul Allah. Akhirnya turun bencana, turun musibah. Ya, biasanya kalau satu penduduk negeri itu tidak beriman kepada Allah, ya, kufur kepada Allah, ya, maka mereka akan ditimpa bencana. Ya. A'in dzukirtum qalu ta'irukum ma'akum. Jadi para rasul itu mengatakan ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu karena memang apa yang telah kalian perbuat sendiri. Ya, a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Ya, aku ingatkan kalian itu adalah kaum yang musrifun. Apa itu? Musrifun udah terlewat batas. Ai in wa antum billah tayartum bina aw tawattuna birra'in birrajmi bal antum qaumun musyrikun. Bukan hanya musyrikun tetapi juga musyrikun. Patujriuna ala qatli rusul Babalagha dzalikal khabar hadiban. Kemudian ketika mereka diberikan pemahaman oleh para rasul tadi bahwa apa yang terjadi di negeri itu gara-gara mereka tidak beriman kepada Allah, mereka tetap masih ingin membunuh rasul-rasul yang Allah utus kepada mereka. Ya, jadi saking tidak berimannya kepada utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada bulan depan kita akan lanjutkan pada ayat waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan beberapa ayat yang kita baca tadi, yang pertama, siapapun orang yang tidak beriman kepada Allah, maka akan Allah cabut keberkahan dalam kehidupan. Yang kedua, nikmat terbesar pada diri kita itu adalah nikmat hidayah, nikmat petunjuk dari Allah, nikmat bisa ibadah, nikmat bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rawat nikmat itu, jangan sampai Allah cabut dari dalam diri kita. Terus semangat ibadah, terus semangat mempertahankan atau menjaga waktu-waktu sholat kita, supaya nanti menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita adalah hamba-hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kajian ini bermanfaat bagi kita semua. Dan tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ya karim ya arhamar rahimin yarhamna Allah bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya barijal hamdi wa ya man yahdihi ya bi wa'an. Allahumma qil li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jubur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil, Allahumma balligh maqasidana wa fi jami' hajatina wa nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Dawahum fiya subhanaka Allahumma tahiyyatuhum fiya assalamu alaikum dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.